Selamat datang di channel Denny Pinontoan. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat Pakudapa lagi di channel Denny Pinontoan, dan seperti biasa kali ini saya akan berbagi cerita dan refleksi. Dan cerita kali ini saya peroleh dengar langsung dari opa dan oma saya. Itu sekitar tahun 1983, kira-kira usia saya waktu itu 7 tahun. Nah, ada kebiasaan di rumah opa dan oma kami, setiap selesai makan malam, maka ada satu acara penutup sebelum tidur yang sangat berkesan sekali. Dan di kemudian hari setelah saya dewasa, ternyata acara ini memberi banyak manfaat dalam memaknai kehidupan yang terus berlangsung ini. Nah, acara itu diisi dengan cerita-cerita dari baik penceritanya adalah opa saya maupun juga oma saya, yang kebanyakan adalah tentang kehidupan mereka di sekitaran, ya, di masa Perang Dunia Kedua, kemudian di masa Premesta, dan bagaimana kemudian mereka menjadi penyintas di masa Perang Saudara itu dari Kawangkoan, Minahasa Tengah. Kemudian karena tentara pusat telah membom tanah Minahasa tahun 1958, dan mereka seperti kebanyakan orang yang ada di Minahasa harus menyingkir dari Kawangkoan. Akhirnya opa saya kemudian harus tinggal menetap di Motolin. Nah, cerita ini terjadi sebelum pecah Permesta. Permesta itu diproklamasikan di Makassar tahun 1957, 2 Maret 1957. Tapi kemudian perang nanti terjadi mulai tahun 1958, dan perdamaian itu terwujud tahun 1962. Sebelum Permesta diproklamasikan dan sebelum pecah Perang Saudara itu, sebenarnya kata opa dan oma saya bahwa di Minahasa itu sudah mencekam, karena waktu itu muncul kelompok yang dinamakan Pasukan Pembela Keadilan. Nah, kelompok ini kebanyakan adalah tentara pusat yang kemudian harus kembali ke tanah Minahasa karena konflik, atau juga karena konflik di internal militer mungkin, atau juga banyak yang kena disersi atau disiplin militer karena tindakan-tindakan mungkin perlawanan yang mereka lakukan. Nah, intinya pasukan pembela keadilan ini, ya, dari cerita opa dan oma saya ini, ya, dalam kaitan dengan misi mereka untuk melawan pusat, maka kemudian masyarakat di Minahasa juga kena dampak, antara lain ya mereka pada hal-hal tertentu, cerita opa dan oma saya ini sering mengganggu masyarakat. Dan pada akhirnya kelompok PPK ini atau Pasukan Pembela Keadilan ini dikenal sangat menakutkan. Ya, tentu perlu diteliti lagi lebih dalam cerita atau sejarah tentang pasukan ini, tapi bahwa ada versi dari opa dan oma saya, begitulah mereka cerita, dan saya percaya karena mereka adalah saksi mata, atau orang-orang yang melewati masa itu. Nah, pada suatu hari, ya, di sekitar 1955 atau 1956, opa dan oma saya harus menjenguk anak-anak mereka, dan itu adalah om-om saya yang bekerja sebagai tukang di Tengah. Itu ada di pesisir pantai. Setelah Amurang baru kemudian kita dapat menuju ke
Tengah. Nah dari Kawangkoan dan opa dan oma saya harus ke Amurang terlebih dahulu untuk mengambil mobil dalam rangka melanjutkan perjalanan mereka. Nah di Amurang em, satu mobil dengan mereka, mobil penumpang, ada seorang polisi. Tujuannya adalah ke Kota Mubagu. Mungkin dia bertugas di sana. Dia adalah seorang Jawa, kata opa saya dan oma saya tampak dari eh, perawakannya, dan dia disebut polisi karena seragam yang dia kenakan. Dan mungkin juga si polisi ini adalah seorang Muslim. Nah, ketika mobil sudah berjalan, kalau opak saya menuju ke Tengah, yang jelas mobil itu arahnya ke Bolomongondo, Kota Mubagu, mungkin 10 menit atau 15 menit atau ya 10 menit lah mobil itu dalam perjalanan sebelum keluar dari Amurang, ada di bagian ujung Amurang yang namanya rupanya nama tempat itu rupanya sudah begitu dari dulu, yaitu Mobongo. Nah, tampak diduga di tempat itu ada pasukan PPK yang melakukan penghadangan, dan itu yang biasa mereka lakukan dalam operasi-operasi rutin mereka. Nah, mereka menghadang mobil-mobil yang lewat, nah untuk mengecek atau hal-hal lain yang mereka perlukan. Nah, ketika melihat ada pasukan PPK, maka opa, oma, dan penumpang yang lain ketakutan. Apalagi si polisi yang adalah orang Jawa ini. Ketakutan setengah mati. Nah, biasanya mobil akan dihentikan, lalu penumpang disuruh turun. Dan kemudian pasukan PPK itu akan melakukan pemeriksaan, dan tentu ketika ada orang yang mereka curigai atau yang mereka maksudkan dalam mobil, mereka akan tangkap dan ya mungkin akan dibunuh atau entah bagaimana. Yang jelas mengerikan jika ada orang yang mereka cari itu ada dalam mobil. Nah begitu juga dengan si polisi yang orang Jawa ini. Nah tapi opa dan oma saya juga penumpang di dalam itu spontan kemudian melakukan upaya untuk menyelamatkan si polisi ini. Cara mereka dalam waktu itu menyuruh si polisi ini untuk masuk ke dalam tempat duduk penumpang yang fungsinya adalah juga tempat menyimpan barang kadang-kadang, dan bentuknya seperti kas terbuat dari kayu, dan rupanya besar kas kayu itu cukup untuk menampung si polisi ini, tubuh dari si polisi ini. Nah mereka melakukan itu dengan cepat, dan ketika pas di tempat penghadangan pasukan PPK ini, lalu mereka kemudian diminta semua turun, masuk supir dan sebagainya. Tidak ada orang yang tersisa di dalam mobil. Dan mereka melakukan pemeriksaan, dan kata opa dan oma saya waktu itu mereka sudah sangat ketakutan. Jika seandainya anggota pasukan PPK itu akan mendapati bahwa ada orang yang mereka sembunyikan, dan itu menjadi suatu persoalan besar. Ancamannya adalah kehilangan nyawa, baik si polisi itu maupun penumpang yang mungkin akan dituduh bersepakat atau melakukan upaya untuk menyembunyikan si polisi itu. Tapi di waktu mereka akan melakukan pemeriksaan, kebetulan salah satu anggota pasukan itu ada yang opa dan oma saya kenal. Nah dia itu berasal dari Kawangkoan. Maka mereka saling bertegur sapa dan sedikit melakukan percakapan dalam bahasa Tontembuan. Kata si orang itu kepada opa dan oma saya dalam bahasa Tontembuan, "Mangira bisa kamu? Mau kemana kamu?" Lalu si opa saya menjawab, "Mangepek sumere
tok yang matawoi, antenga. Artinya orang ini mau pergi liah atau mau eh, menjenguk anak kami yang bekerja di Tengah. Nah, lalu kemudian opak coba melakukan percakapan terus. eh, Mungkin ada maksud untuk mengalihkan perhatian, tapi cerita terjadi tidak terlalu lama, singkat sekali. Tapi yang jelas ada kelegaan karena em, anggota pasukan PPK yang memeriksa mobil tidak berhasil menemukan bahwa ada orang yang disembunyikan di dalam mobil itu. Setelah kemudian selesai pemeriksaan dan anggota PPK yakin memastikan bahwa tidak ada orang yang mereka cari di dalam mobil itu atau ada orang yang disembunyikan dalam mobil itu, maka kemudian mobil dilanjutkan untuk melakukan perjalanan. Nah, kata opa dan oma saya dalam perjalanan sebelum mereka turun di Tengah, si polisi yang orang Jawa ini sangat bersyukur sekali, berterima kasih sekali kepada mereka yang ada dalam mobil itu karena telah menyelamatkan nyawanya. Karena ya mungkin di masa itu eh, jika, jika dia berhasil ditangkap sama dengan kehilangan nyawa. Nah, hari ini saya memahami dan memaknai cerita itu kaitan dengan bagaimana ya mulai dari cara sikap opa oma dan orang-orang yang ada di mobil itu yang tentu saya tidak kenal dan juga mungkin opa dan oma saya tidak terlalu kenal waktu itu, dengan upaya spontan karena ada orang yang sedang terancam nyawanya meskipun mereka juga sedang terancam nyawa mereka, tapi masih melakukan upaya untuk menyelamatkan si orang ini. Nah, si orang ini yang dia adalah orang Jawa dan tentu dalam propaganda masa waktu itu orang Jawa adalah musuh orang Minahasa, mungkin begitu. Lalu kemudian dia adalah polisi. Apakah ada kaitan dengan sikap mereka dengan jabatannya itu? Tapi yang terutama ini, mungkin dia adalah seorang Muslim. Dan ketika opa dan oma saya bercerita, mereka menyebut bahwa dia adalah polisi Jawa dan Muslim. Tapi berkat dari orang-orang yang ada di dalam mobil itu, yang kebanyakan adalah orang Minahasa, yang menghadang juga adalah orang-orang Minahasa, maka orang-orang Minahasa yang ada di dalam mobil, yang saya kira digerakkan oleh mungkin naluri, juga nurani mereka, bahwa mereka tidak mau ada orang siapapun yang kehilangan nyawanya atau ditangkap, disiksa dan lain sebagainya. Dan itu suatu tindakan luar biasa, suatu sikap yang luar biasa oleh orang-orang yang mungkin kadar keagamaannya atau mungkin boleh kita katakan cara beragamanya tidak seperti kebanyakan orang-orang sekarang ini, yang dari hari Minggu, ya orang-orang Minahasa kebanyakan hari, dari hari Minggu sampai hari Minggu juga, Minggu, Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya sampai hari Minggu itu beribadah terus. Tapi kita membaca di media dan lain sebagainya, intensitas kekerasan di sini terlalu tinggi. Ada sebuah penelitian dari Habibie Center yang menyebutkan intensitas kekerasan di Sulawesi Utara, di Kota Manado itu tinggi sekali. Nah, meski memang situasi itu situasi juga yang sedang dalam bayang-bayang maut, bayang-bayang keras, tapi masih ada orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang kemudian berupaya di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang mencekam, di tengah situasi di mana mereka pun dapat nyawa mereka dapat melayang, tapi masih melakukan upaya untuk menyelamatkan orang. Nah, saya kira ini suatu sikap, suatu cara memaknai hidup yang melihat bahwa orang lain adalah dirinya juga, yaitu sisi kemanusiaan.
orang lain adalah manusia dan saya adalah manusia. Saya manusia dan orang lain itu adalah manusia. Nah, kaitan dengan refleksi ini, tahun 2009 saya ke Kota Malang. Ini untuk pertama kali ke Kota Malang. Pesawat mendarat di Surabaya dan kemudian harus mengambil bus untuk menuju ke Kota Malang. Saya tidak ada bayangan, tidak pernah tahu bagaimana Kota Malang. Tapi kemudian ada orang yang sangat baik sekali sama-sama dari Manado, menumpang pesawat yang sama, kemudian memberikan informasi yang banyak, termasuk menunjuk terminal di Surabaya untuk kemudian mengambil bus menuju ke Kota Malang. Dua orang ini suami istri juga akan ke arah Kota Malang tapi tidak sampai ke kotanya. Nah, saya akhirnya harus sendiri sampai di terminal, salah satu terminal di Kota Malang, menuju ke satu tempat ya kalau tidak salah namanya Pusat Pelatihan Balewiyoto, itu milik gereja Kristen Jawi Wetan. Nah, tiba di terminal, saya kemudian bertanya kepada orang-orang di situ bagaimana bagaimana cara saya untuk menuju ke alamat itu. Mereka menunjuk, mereka menyebut bahwa untuk ke sana saya harus mencari apa yang mereka sebut taksi. Dalam bayangan saya, taksi itu adalah seperti taksi kebanyakan dengan argo dan lain sebagainya. Tapi ternyata yang mereka maksud dengan taksi itu adalah mobil-mobil plat hitam yang kebanyakan sudah tua dan mungkin supirnya adalah pemiliknya yang mengambil waktu luang, atau kemudian dengan cara itu mereka mendapat tambahan-tambahan ekonomis. Dan akhirnya saya kemudian berhasil mendapat taksi untuk mengantar ke situ. Nah, yang masih teringat hingga hari ini dan itu suatu yang bagi saya luar biasa, pengalaman luar biasa, adalah di dalam mobil terjadi percakapan dengan si bapak yang supir itu. Dia tanya saya dari mana, saya bilang saya dari Manado, Minahasa. Dan dia kemudian menyebut bahwa ayahnya dulu adalah tentara yang bertugas di Minahasa waktu pergolakan Permesta. Ayahnya adalah seorang tentara Brawijaya. Wah, mendengar itu saya kemudian langsung berpikir, gawat, ini bisa terjadi sesuatu. Ini pikiran orang yang selain itu pengalaman baru ke tempat ke Kota Malang sendiri, tapi juga ya ada dalam kesadaran atau ketidaksadaran prasangka-prasangka terhadap orang yang baru dikenal, apalagi cerita berkaitan dengan masa lalu itu, konflik hebat antara tentara-tentara Permesta yang adalah kebanyakan orang Minahasa dan tentara-tentara pusat yang kebanyakan adalah orang-orang Jawa, Kristen, Muslim, Jawa, Minahasa. Tapi si bapak itu kemudian bercerita dengan santai sedikit, kadang-kadang dia berkelakar, mengatakan kepada saya dia sangat bersyukur karena ayahnya boleh pulang dengan selamat. Nah, entah benar atau sekedar saja dia mau akrab dengan saya waktu itu sebagai penumpangnya, dia mengatakan bahwa ya cerita dari ayahnya adalah bahwa orang-orang Minahasa adalah orang-orang baik. Nah, ini menarik juga karena ungkapan ini dari sejarah perang yang memang hancur-hancuran. Nah, mendengar itu saya kemudian lega dan senang sekali, dan akhirnya terjadi percakapan. Dan ternyata bapak ini sangat baik sekali, dan itu dengan segera kemudian langsung menghapus semua prasangka saya, ketakutan. Dia mengantar saya sampai ke alamat, dan bahkan dia menunggu saya untuk memastikan bahwa orang-orang yang ada di alamat itu yang nanti akan menjamu saya sudah bertemu dengan saya. Dan setelah itu dia kemudian pulang. Nah, ini juga memberi inspirasi, memberi makna
bahwa oke, benar ada perang, ada konflik, ada ada ya kekerasan dan lain sebagainya, tapi bahwa karena yang kita jumpai adalah manusia sama seperti kita, maka masih banyak orang yang entah dia dengan identitas etnisnya yang berbeda dengan kita, dengan agama kita, yang kemudian menjumpai kita sebagai manusia. Nah, ini selalu menjadi inspirasi, menjadi spirit, menjadi makna bagi saya dalam memahami kehidupan di kontemporer ini, yang kelompok-kelompok tertentu semakin mengeraskan identitasnya, polarisasi terjadi cukup hebat di masyarakat, prasangka-prasangka dan lain sebagainya. Tapi bahwa selagi kita masih bertemu dengan manusia, maka dan kita adalah manusia, maka kita selalu akan menemukan sisi-sisi kemanusiaan dari siapa saja, yang pun itu orang yang kita tidak kenal, baru kita kenal, dan pun orang-orang itu punya narasi sejarah yang di masa lalu itu perang konflik yang melibatkan apakah leluhur kita atau melibatkan masyarakat kita. Nah, dengan demikian cerita tadi akhirnya memberi klarifikasi soal bagaimana memahami orang lain, orang yang berbeda identitas, agama, etnis dan lain sebagainya. Ternyata yang terpenting dalam menjalani kehidupan yang semakin majemuk, dinamis ini adalah bagaimana terus mengoptimalkan nurani dan warisan-warisan pengetahuan-pengetahuan yang baik, agar kemudian kehidupan itu terus berlangsung dengan damai. Dan tentu masyarakat yang berbeda-beda identitas ini yang dapat membangun kehidupan yang damai, maka dia kemudian akan mengupayakan kehidupan yang adil juga. Bukankah itu yang menjadi pesan, panggilan, makna terdalam dari apa yang kita terus wariskan, nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, dan juga demikian dengan pengetahuan. Jadi untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik, buat apa berprasangka terhadap orang lain? Buat apa harus kemudian membangun permusuhan dengan orang lain, konflik dengan orang lain? Ternyata yang paling utama adalah membangun hidup yang damai. Dan itu selalu berkaitan dengan cara pandang kita, bagaimana kita berupaya memahami orang lain, dan bagaimana kemudian kita berupaya untuk memberi kesan kepada orang lain bahwa kita adalah orang baik. Demikian saya Denny Pinontoan. Sampai baku dapat lagi.